Pada video kali ini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester saya matkul filsafat ilmu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar, maka kita harus mempelajari apa itu epistemologi. Dalam epistemologi terdapat persoalan-persoalan pokok yang menjadi objek pada kajian filsafat ini. Pertama, dalam pertanyaan, apakah sebuah pengetahuan itu, dari manakah pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana cara mengetahuinya. Jadi, pertama, pertanyaan apakah sumber pengetahuan itu? Dari mana pengetahuan itu datang dan bagaimana cara mengetahuinya. Jadi, ketika kita menggunakan sumber pengetahuan yang salah, maka pengetahuan yang kita peroleh tentu saja berpotensi besar untuk kekeliruan. Yang kedua, pertanyaan tentang apakah watak pengetahuan itu, apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran manusia? Jika ada, apakah manusia dapat mengetahuinya? Dan apakah pikiran manusia bisa menjangkau sesuatu yang tidak tampak? Dan apakah pikiran manusia itu bisa menjangkau realitas lain yang pernah dijumpai secara indrawi? Yang ketiga, apakah pengetahuan itu benar atau valid? Jadi kaitannya dengan kevalidasian. Bagaimana cara membedakan yang benar dengan yang salah? Jadi agar kita terhindar dari pengetahuan yang keliru, maka kita perlu memastikan pengetahuan itu adalah pengetahuan yang valid atau bisa ditentukan kebenarannya. Epistemologi itu mempunyai sumber-sumber pengetahuan. Yang pertama, epistemologi bayani, dan yang kedua, epistemologi burhani, dan yang ketiga yaitu epistemologi irfani. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu epistemologi bayani. Jadi, epistemologi bayani adalah jelas secara bahasa. Maksudnya adalah epistemologi bayani adalah menjelaskan sesuatu yang semua permasalahan yang ada di dunia ini, maka larikanlah kepada suatu teks atau epistemologi bayani yang bersumber pada teks. Sedangkan teks di sini itu ada dua. Yang pertama, teks yang berasal dari nas. Yang kedua, teks yang berasal dari non-nas. Teks yang berasal dari nas yaitu Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Dan yang kedua, teks yang berasal dari non-nas yaitu berupa karya-karya para ulama yang terangkum dalam ijma dan qiyas. Dari ijma dan qiyas, para ulama menyebarkannya dengan karya-karyanya. Semisal kaitannya dengan hukum, maka kaitannya dengan fikih atau kitab-kitab fikih. Kalau kaitannya dengan pendidikan, maka kaitannya dengan kitab tarbawi.
Kalau kaitannya dengan sejarah, maka kaitannya juga dengan sirah nabawi atau sejarah-sejarah Nabi. Cara berpikir metode Bayani yaitu dengan cara deduktif atau secara umum menuju khusus. Dalam Al-Quran, sholat itu dijelaskan secara umum. Dirikanlah sholat, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Aqimus sholah itu bersifat umum. Kenapa? Karena dirikanlah sholat. Jadi bagaimana caranya sholat atau tata cara sholat? Oleh karena itu hadislah yang menjadi objek kedua dari Al-Quran. Jika Al-Quran tidak bisa menafsiri, maka hadislah yang berperan untuk menjelaskannya. Sholat itu bagaimana caranya? Yaitu sesuai dengan Nabi mempraktekkan sholat dari takbir sampai salam. Ternyata tidak berhenti dari situ, akan tetapi masih timbul suatu pertanyaan dari hadis, dari penjelasan hadis tersebut. Lalu objek yang ketiga yaitu ijma dan qiyas. Jika masih tidak menemukan suatu perolehan pengetahuan. Oleh karena itu, objek yang terakhir yaitu ijma dan qiyas, yaitu kesepakatan para ulama. Yang kedua yaitu epistemologi burhani. Epistemologi burhani adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera percobaan dan hukum-hukum logika. Manusia bisa mendapat ilmu pengetahuan melalui pengamatannya dengan menggunakan alat inderanya, seperti mata yang bisa memandang di sekitarnya, sehingga dia bisa menganalisis dengan mulutnya. Jadi semua alat indera ini didukung oleh akal. Jadi epistemologi burhan itu cara berpikirnya dengan cara deduktif, yaitu yang bersumber dari akal. Jadi beda ya antara epistemologi bayani dan burhani. Kalau epistemologi bayani tadi itu bersumber pada teks. Kalau epistemologi burhani itu bersumber pada akal atau rasio. Yang ketiga ialah epistemologi irfani. Jadi metode ini sangat ekstrim ya. Jadi epistemologi irfani yaitu pendekatan secara ruhaninya atau batinnya, dan sifatnya itu tidak bisa terbuka ya. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan metode ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menggunakan metode irfani. Karena seseorang yang menggunakan metode epistemologi irfani itu harus pertama mensucikan diri atau mendekatkan diri kepada Allah atau terkait dengan tasawuf zuhud. Itu baru ilham itu akan turun. Begitu konsepnya. Jadi metode epistemologi irfani itu harus melakukan di atas rata-rata ya, harus zuhud karena ini terkait dengan tasawuf. Epistemologi irfani itu mengandalkan batinnya, jadi bersumber pada ilham wahyu Allah. Jadi kesimpulan dari sumber-sumber pengetahuan epistemologi yaitu epistemologi bayani itu bersumber pada satu teks. Yang kedua yaitu epistemologi burhani. Epistemologi burhani itu bersumber pada rasio atau akal. Tuh. Yang ketiga yaitu
epistemologi irfani itu bersumber pada hati atau rohaninya atau batinnya.